kita tidak bisa mengingkari sebuah kenyataan bahwa saat ini kita berhadapan dengan stigma di mana partai politik berada pada titik yang paling nadir. Ketidakpercayaan masyarakat. Namun ironinya bahwa di dalam struktur partai politik adalah pemegang kekuasaan yang secara legal menjalankan kehidupan negara melalui orang-orang yang dipilih, duduk mewakili, dan kemudian melalui orang-orang yang didukungnya untuk menjadi eksekutif dan pimpinan daerah. Core value dalam setiap lembaga, organisasi adalah suatu hal yang akan selalu dicari dan ditentukan bersama-sama sebagai satu bentuk konsensus bersama. Saya kerja di sebuah perusahaan, mau itu BUMN atau swasta, atau saya aktif di sebuah organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain, selalu ada core value. Dan kebijakan publik yang erat dengan budaya bangsa harus selalu berpegangan pada core value bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi saya hanya berpikir, saya pernah menyatakan bahwa budaya adalah benteng pertahanan terakhir dari sebuah bangsa. Lalu nggak perlu dibentengi, jadi biarkan saja dia tumbuh dengan saat adanya. Lah, kalau bagaimana tidak saya mengatakan perlu dibentengi karena musuh dalam tanda kutip ini sudah masuk dan memporak-porandakan nilai-nilai kehidupan kita. Nah, Nasdem kalau mau bikin lembaga kebudayaan maksudku begini, saya setuju sama Farhan. Merangsang orang seniman untuk berpikir sesuai dengan zamannya. Kontemporer kan artinya sejaman. Sekarang udah gak zaman lagi, banyak kayak dulu kalau mau dihadirkan dan mau laku, contohnya saya misalkan, wayang harus diterjemahkan kembali. Hal lain, Semar katanya memihak kebenaran. Anak-anak sekarang tahu bahwa kebenaran itu tidak polaristik. Tidak yang sana benar, Pak Jokowi benar, waktu itu Pak Prabowo salah, atau dua-duanya benar, dua-duanya salah. Kebenaran ada di mana-mana. Bahkan ulama-ulama sering mengatakan fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lomba, ya sampai lebih ngerti, jangan ketawa. Berlomba-lomba kamu di dalam kebaikan, jangan berlomba-lombalah kamu di dalam kebenaran. Jadi kalau kita lihat seperti apa partai politik dalam gerakan budaya dan perubahan budaya, harusnya nggak lama lagi, silakan langsung aja. Maka peran partai politik secara internal tentu adalah penting untuk membangun budaya politik sesuai visi misi dan landasan negara. Yang kedua, merumuskan dan memperjuangkan politik kebudayaan sesuai visi misi masing-masing, serta mendukung strategi kebudayaan Indonesia yang telah ditetapkan tahun 2018 dalam Kongres Budaya. Atau kalau perlu diubah, ya kita ubah sama-sama. Peristiwa kebudayaan itu menjadi mahal dan akhirnya tidak relevan lagi untuk disalurkan dengan cara-cara yang konvensional. Makanya peristiwa-peristiwa yang terjadi lewat gerakan sosial dan mungkin berkelanjutan menjadi gerakan budaya akan seiring waktu banyak terjadi ketika peran politik mungkin tidak banyak mengambil dan menjawab keresahan-keresahan yang dibutuhkan. Antipati masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sudah sampai di titik nadir. Tadi Bu Reri sudah menyampaikan begitu. Jadi hal-hal baik yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri, yang dalam rangka membangun budaya, membangun peradaban baru, membangun budaya baru dalam berdemokrasi, berpolitik. Jadi tidak lagi dilihat sebagai satu niat yang tulus, niat yang murni, kejujuran, tapi dianggap itu adalah suatu kepura-puraan. Untuk menghadapi perubahan kebudayaan yang dahsyat, terutama dipacu oleh teknologi komunikasi, saya kira kita memerlukan politik kebudayaan. Politik kebudayaan itu di dalamnya memang antara lain berisi strategi kebudayaan dan tentu politik anggaran. Karena itu dengan ringkas saja saya setuju bahwa akan hadirnya Kementerian Kebudayaan. Sekian, terima kasih.